Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertemakan metode ijtihad dalam terminologi dan contoh-contoh yang lainnya. Di sini kami akan memberitahukan anggota kami, yakni yang pertama Wulan Hikmatullah Noviana, Rofi Iksan, Taufik Hidayat, dan Zumratul Aliyah. Dalam pembahasan kali ini, kita akan memberitahukan tentang terminologi dan contoh metode ijtihad. Dalam pendahuluan ini, kami akan memberitahukan bagaimana pada masa Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW dalam teori hukum dan realitas sosial tidak mengalami kendala apapun. Hal ini karena umat pada waktu itu bisa langsung bertanya kepada Rasulullah sebagai pemegang otoritas yang bisa menginterpretasikan wahyu Tuhan yang sakral. Dialektika antara teks dan konteks tersebut berujung pada keberagaman kesimpulan premis yang dilontarkan oleh para ahli hukum di setiap masa dan tempat yang berbeda. Begitu juga dengan status sosial, dikarenakan norma yang diserap dari hasil dari interaksi antara agama dengan masyarakat tersebut memunculkan implikasi terhadap proses sosial yang terjadi. Maka dari itu, berikut adalah pembahasannya. Dalam slide selanjutnya, kita membahas tentang istihsan, yang di dalam bahasa Arab, istihsan diartikan dengan pengertian menganggap sesuatu itu baik atau mengikuti sesuatu yang baik, atau menganggap baik atau bagus. Ahli usul fikih atau mazhab Hanafi dan Hambali, mereka berbeda di dalam memformulasikan kata-katanya, tetapi mereka sepakat bahwa pengertian ihtisan ialah perpindahan dari suatu hukum kepada hukum lainnya dalam sebagian kasus, atau meninggalkan suatu hukum karena adanya hukum lain yang lebih kuat, atau pengecualian yang bersifat juz'iyah dari hukum yang kulliyah, atau mengkhususkan suatu hukum yang umum dengan hukum yang khusus. Berikutnya kita bicara tentang terminologi, yakni yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf yang memberikan definisi bahwa ihtisan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan. Kemudian kita beralih kepada contoh kasus ihtisan. Dari definisi terminologi yang telah kita pelajari tadi, dapat diambil contoh sebagai berikut, yakni seseorang yang dititipi barang harus mengganti barang yang dititipkannya apabila digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bila seorang anak menitipkan barang kepada bapaknya, kemudian barang tersebut digunakan oleh bapaknya untuk membiayai kehidupannya, maka berdasarkan istihsan, si bapak tidak diwajibkan untuk menggantinya, karena ia mempunyai hak menggunakan harta anaknya untuk membiayai keperluan hidupnya. Kemudian contoh yang kedua, yakni seseorang mempunyai kewenangan bertindak hukum apabila ia sudah dewasa dan berakal. Bagaimana halnya dengan anak kecil yang disuruh ibunya ke warung untuk membeli sesuatu? Berdasarkan istihsan, anak kecil tersebut boleh membeli barang-barang kecil yang menurut kebiasaan tidak menimbulkan kemafsadatan. Dari dua contoh tersebut, ada banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Pada pembahasan selanjutnya, yakni kita beralih ke huruf. Secara terminologi, berikut ini kami menyampaikan dua definisi huruf yang sering dipergunakan pengkaji usul fikih Indonesia, yakni yang pertama dalam kitab Al-Ta'rifat, huruf diartikan sebagai keadaan yang sudah mapan pada jiwa manusia yang dibenarkan oleh akal atau pikiran sehat dan telah diterima oleh tabiat atau naluri. Yang kedua adalah Abdul Al-Wahab Khalaf
mendefinisikan huruf sebagai sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat yang berlaku secara umum pada mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Kemudian kita beralih ke pembagian huruf. Pada pembagian huruf, para ulama usul fikih membagi huruf berdasarkan 3 sudut pandang, yaitu dari segi objeknya terlebih dahulu dibagi menjadi huruf kauli dan huruf amali. Huruf kauli suatu kebiasaan masyarakat yang berlaku pada penggunaan sebuah ucapan atau kata untuk makna tertentu atau sempit, yang pada awalnya mempunyai makna ganda atau luas. Contohnya, penggunaan kata lahm untuk daging sapi dan daging kambing. Yang kedua yakni huruf amali, suatu kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan perbuatan, seperti jual beli dengan cara mengambil barang dan memberikan uang tanpa adanya akad. Bila menjadi kebiasaan dalam suatu masyarakat bisa menggantikan adanya akad. Contohnya, seorang tuan rumah yang menghidangkan makanan kepada tamunya bisa diartikan boleh tamu tersebut untuk menikmati makanan yang dihidangkan. Dari segi cakupannya, huruf dibagi menjadi huruf am dan huruf khas. Yang pertama, huruf am, suatu kebiasaan yang berlaku secara luas dan umum pada penduduk di seluruh daerah, sebagaimana bai al-ma'atah. Contoh lain adalah dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan dalam memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep sudah termasuk dalam harga jual beli tanpa ada akad dan harga tersendiri. Yang kedua, huruf khas, suatu kebiasaan yang hanya berlaku pada suatu daerah atau pada suatu kelompok masyarakat tertentu. Contohnya, sebagaimana kebiasaan para penasihat hukum, bahwa klien harus membayar dahulu biaya dari jasa pembelaan hukum yang akan dilakukan. Untuk slide selanjutnya, yakni dari keabsahan yang ditinjau langsung oleh syariat, yakni dibagi menjadi huruf sahih dan huruf fasid. Dalam huruf sahih, suatu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan hadis, tidak menafikan kemaslahatan manusia, serta tidak membawa bahaya. Contohnya adalah pemberian hadiah bukan mahar dari pihak laki-laki kepada pihak wanita ketika proses pelamaran. Yang kedua adalah huruf fasid, suatu kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' atau kaidah-kaidah dasar. Yang contohnya adalah kebiasaan pedagang dalam melakukan praktek riba yang dianggap sebagai keuntungan, atau kebiasaan orang yang berperkara dalam menyuap hakim untuk memenangkan perkaranya dan lain sebagainya. Kemudian meninggalkan huruf, kita beralih ke syadzariyah, yakni menurut Al-Kharafi, syadzariyah adalah memotong jalan kerusakan atau mafsadah sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan, namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan, maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada menurut Asy-Syaukani adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantar kepada perbuatan yang dilarang. Contoh kasus syadzariyah yakni kasus penggunaan syadzariyah oleh mazhab Hanafi adalah tentang wanita yang masih dalam iddah karena meninggal suaminya. Si wanita dilarang untuk berhias, menggunakan wewangian, celak mata, pacar, dan pakaian yang mencolok. Dengan berhias, wanita itu akan menarik laki-laki padahal ia dalam keadaan tidak boleh dinikahi. Karena itulah pelanggaran
itu merupakan saddariyah agar tidak terjadi perbuatan yang diharamkan, yaitu pernikahan perempuan dalam keadaan iddah. Kemudian kita beralih ke pembahasan istihlah, yakni dalam ijtihad istihlah menurut Muhammad Salam Madkur, ijtihad istilah adalah pengorbanan kemampuan untuk sampai kepada hukum syara dengan menggunakan pendekatan kaidah-kaidah umum, yaitu mengenai masalah yang mungkin digunakan pendekatan kaidah-kaidah umum tersebut, dan tidak ada nas yang khusus atau dukungan ijma' terhadap masalah itu. Kemudian beralih pada prinsip-prinsip tersebut disusun menjadi 3 tingkatan, yakni daruriyat atau kebutuhan esensial, yang kedua hajiyat, kebutuhan primer, yang ketiga tahsiniyah atau kebutuhan kemewahan. Kemudian kita sisipi dengan contoh-contoh kasus yang berada pada istilah, yakni dalam transaksi dalam akad istihlah, yakni rumah apabila dipesan sesuai dengan keinginan Anda termasuk dalam akad istihlah, dan pakaian apabila Anda ingin pakaian kostum sesuai dengan selera juga termasuk dalam istihlah. Kemudian yang terakhir tentang pembahasan terminologi dan contoh maslahah wa mursalah, yakni maslahah wal mursalah adalah suatu kejadian yang syara atau ijma' tidak menetapkan hukumnya dan tidak pula nyata ada ilat yang menjadi dasar syara menetapkan satu hukum, tetapi ada pula suatu yang munasabah untuk kemaslahatan dan kebaikan umum. Kemudian kita beralih ke contoh-contoh maslahah wal mursalah, yakni dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul tidak ada nas yang melarang mengumpulkan Al-Quran dari hafalan ke dalam tulisan. Meskipun demikian, para sahabat di zaman Abu Bakar sepakat untuk menulis dan mengumpulkannya karena mengingat kemaslahatan umat yang saat itu para sahabat menghafal Al-Quran dan banyak yang meninggal dunia. Kemudian kita kepada bagian terakhir, yakni kesimpulan. Dari pembahasan di atas, slide-slide di atas tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Di dalam melakukan ijtihad, tidak sembarangan orang yang bisa melakukannya. Seorang mujtahid yang ingin melakukan ijtihad diharuskan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Terdapat beberapa metode dalam melakukan ijtihad, diantaranya istihsan, horof, zariyah, dan istilah atau maslahah wa mursalah, dan lain-lain sebagainya. Dalam bagian terakhir, terima kasih atas perhatiannya. Apabila kami melakukan presentasi kali ini banyak salah dan kekurangan, dan apabila ada kata-kata yang kurang benar, kami mohon maaf karena kami dalam masa tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.